Gimana kabarnya hari ini? Tolong minggu depan 2 minggu lagi lagunya jangan itu lagi ya, kalau mau firman yang udah 4 kali itu terus gitu. Oke, sering ke situ kan. Saya hari ini lagi berduka sedih karena saya punya, boleh saya bilang itu abang saya, mentor saya, Tuhan panggil. Dia yang ngajarin saya tentang misi, dia yang ngajarin saya bagaimana memberi hidup bagi orang lain. Dia banyak hal yang dia lakukan itu. Bahkan anak saya Jeremy pun sekarang bergabung dengan dia di Bali, di Kemadau. Saudara kasih Tuhan, percaya nggak percaya, mau nggak mau, semua kita ini selalu pasti ingin mengalami sesuatu yang baru. Ya kecuali istri baru nggak boleh, gitu kan. Kalau baju baru, ini baru pengalaman baru. Nah, juga sebuah kehidupan yang baru. Semua kita pasti pengen. Nggak ada yang betah dengan sesuatu yang lama. Kalau kita punya baju yang lama, itu kita terus pakai, apek bau. Nah makanya mencuci baju itu juga sebuah proses, diperbaharui dari yang kotor menjadi bersih. Nah oleh karena itu kita mau belajar di Amos, dikatakan gini, Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Artinya gini, dalam proses perubahan, dalam sebuah proses pembaharuan kehidupan kita, ada yang kita butuhkan, yaitu pendamping, helper, yaitu pribadi yang kita sebut juga mentor. Seperti saya tadi saya bilang, saya punya mentor dipanggil Tuhan, seperti itu. Jadi kita nggak boleh menampik, kita nggak bisa bilang oh saya bisa sendiri. Nah contohnya gini, ada jalan rusak, semua orang bisa bilang wah ini jalan harus diperbaiki, tapi dia nggak bisa perbaiki jalan itu sendiri. Dia butuh pertolongan orang lain, mungkin untuk ngaduk aspal atau apa seperti itu. Nah yang pasti begini, kalau kita ingin baru, pembaharuan dalam kehidupan kita, kita harus sadar dulu bahwa ada masalah di sesuatu yang kita sebut lama, dahulu. Ada hal yang membuat kita, merugikan kita, sehingga harus diperbaharui. Ada hal yang merugikan kita sehingga harus diperbaharui. Nah tentunya kalau kita mau mengubah yang lama, kehidupan yang lama, kita harus percaya bahwa yang baru itu pasti datang. Itu kan firman Tuhan seperti itu. Yang baru pasti datang. Kita harus percaya bahwa kita pasti akan diperbaharui. Nah ini bicara apa? Transform, bicara perubahan. Dari yang lama menjadi yang baru. Kemudian apa juga? Ini bicara pemisahan, bahwa hidup yang lama sudah terpisahkan dari kita. Nah banyak orang ketika dia ingin pembaharuan dalam kehidupannya, dia ingin sesuatu yang baru dalam kehidupannya, tetapi dia nggak mau melepas yang lama. Akhirnya apa? Konflik interestnya terjadi antara kehidupan lama dan kehidupan yang baru. Kehidupan lama seperti contoh misalnya seorang yang penuh dengan dosa. Ketika dia ingin mengubah dosa itu, dia ingin bertobat menjadi sesuatu yang baru, tapi dia masih berpikir kehidupan dosa itu menguntungkan. Ada poin-poin tertentu yang menguntungkan dia. Jadi sulit dia melepaskan. Makanya ada yang bilang gini, kalau gua berubah, gimana dong nantinya?
guanya. Nah, ini yang menjadi problem setiap kita. Padahal Tuhan bilang bahwa setiap ranting yang ada di pohonnya dia itu tiap hari dia dibersihkan, diperbaharui. Nah, ini yang menjadi problem. Yang pertama, bahwa kita mau jadi baru, tapi kita nggak yakin bahwa pembaharuan itu pasti ada. Nah, tidak ada yang namanya pembaharuan tanpa perubahan. Kak Adet minta saya potong rambut, kayak preman katanya, gondrong gitu. Padahal saya pengennya gondrong gitu. Saya pengen seperti Tuhan Yesus lah, gondrong gitu kan, seperti itu. Akhirnya ya berarti kan ada masalah kan di situ, di gaya rambut saya itu ada masalah. Menurut saya nggak masalah, tapi menurut orang lain itu bermasalah. Nah, itulah helper. Izinkan orang lain menyatakan masalah dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengkoreksi. Kita jangan bilang gini, istri dikira aku ya Tuhan, tapi kita nggak mau dikoreksi sama teman atau sama siapa aja. Nah, yakinkan juga bahwa perubahan, transformasi melakukan Tuhan itu adalah pemisahan. Udah dilempar ke tubir laut ya kalau bahasanya. Udah dijauhin, dipisahkan. Kita dipisahkan dengan kehidupan lama kita. Jangan lagi datang, jangan lagi suka nyamperin. Itu akhirnya menutup pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu ada pembaharuan dalam diri kita? Nah, ini penting. Karena pembaharuan itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Nggak ujung-ujung langsung frontal, wah langsung bisa shalom, ini apa begitu, pokoknya wah begitu. Nanti naik jadi euforia rohani. Pelan-pelan. Tapi karena kita tahu bahwa kita akan diperbaharui, kita dipisahkan dari kehidupan kita yang lama, dan Allah terus bekerja, yang pertama kita harus bersyukur. Setiap hari bersyukur. Seumpama begini, kita belum mendapatkan jawaban doa. Saya punya abang ini, Bang Martin almarhum ini. Ini dari dulu dia tuh orang yang visioner banget. Dia yang bawa saya ke Papua, dia yang bawa saya ke NDT, dia yang bawa pokoknya gitu kan. Nah, dia itu pengen banget tinggal di Kupang. Makanya dulu kami ke Kupang sama anak-anak Yabes. Pengen banget dia ke Kupang. Makanya gue bilang, gue tahu cinta lo sama Kupang. Dia mengakhiri hidupnya juga di Kupang. Tapi dia yakin banget bahwa sesuatu yang dia minta dari Tuhan, mengubah pelayanannya untuk menjadi lebih berdampak, itu pasti datang. Akhirnya terakhir ini dia punya ini di Surabaya, dia punya ini di Kupang, dia punya gereja juga di Bali. Nah, itu yang namanya bahwa walaupun belum terjadi harus bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Di kitab Ratapan dibilang selalu baru setiap pagi. Walaupun gak ada dasar gue berharap, tapi gue harus percaya. Nah, itu bersyukur gitu loh. Makanya ada lagu, ku bersyukur Bapa. Bersyukur itu sangat menolong menyegarkan roh dan jiwa kita. Mengurangi beban-beban mental yang gak berguna dalam kehidupan kita. Coba tanya Bang Priang, tiap hari naik motor ke Jekong gitu, sakit pinggang, gue aja sekali-sekali itu sakit pinggang. Tapi bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita penuh dengan syukur,
Apa yang terjadi? Kita punya semangat. Mukanya nggak kayak apa ya, muka gimana ya, ngeri lah gitu. Kalau nonton film horor gitu, lebih serem kalian dengan muka payah, dengan muka yang tidak bersemangat. Setan aja bersemangat loh godain. Iya kan? Ya enggak? Jadi bersemangat setan itu. Dia naik ke pohon. Iseng banget loh. Kalau godain di bawah aja. Tapi kan dia semangat. Iblis semangat nggak ngejatuhin? Semangat. Nah kalau semangat lo udah patah ya gampang akan lo tergoda. Jadi gini. Iblis itu gak perlu kerja keras kalau udah salah sikap. Ada semangat. Gini, kalau lomba lari maraton itu gak pernah 10 orang. Banyak gak yang start? Banyak kalau maraton. Bisa cepet, bisa ini. Semua ketika semangat untuk satu tujuan, finish. Tujuannya itu. Ada yang memang tujuannya mau juara, tapi ada yang sekedar finish, ada yang sekedar fun, seperti begitu. Tapi ada tujuannya. Nah, rasa syukur, semangat itu muncul ketika ada tujuannya dalam kehidupan kita. Diperbaharui untuk apa? Untuk dilihat orang baik atau untuk apa? Itu penting. Jadi gini, kalau lu masih berpikir bahwa lu mau berubah agar dilihat orang, lu masih childish, masih kanak-kanak. Kalau lu ingin selalu pengen mendapat pride, mendapat penghargaan dari orang, dihormati orang, waduh. Nah, makanya apa? Banyak polisi, tentara gadungan, pakai baju tentara, pakai baju, ya ada jenderal-jenderalnya, terakhir tuh bintang-bintangnya. Untuk apa? Dia merasa punya pride dengan situ, jadi dia palsu. Akhirnya apa dilakukan dengan kepalsuan? Dosa lagi. Nah itu, kita juga akan menjadi yang seperti begitu. Nah, ketika kita bersyukur, ketika punya semangat baru, ada apa lagi dalam diri kita? Kita ada pujian, ada nyanyian baru. Ada lagu bahasa Inggris, saya sangat suka lagu itu, bilang begini, Tuhan bikin saya seperti Daniel di gua singa. Ya bilang begitu. Gila, bayangin nggak? Kita belum masuk gua singa aja masih masuk kandang ayam, kadang jerit-jerit. Wah itu keren banget, kata-katanya keren, membangkitkan iman. Nah, iman kita bertumbuh kalau ada nyanyian baru dalam diri kita. Saya lihat dulu ayat itu di Yesaya 42 ayat 10 ya. Ini biar teman-teman itu bisa tahu bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang ece-ece, bukan kita ada itu bukan hanya untuk sekedar menjalani kehidupan, tapi kita harus menjadi yang penting di dalam kehidupan ini. Penting bagi kerajaan surga, penting dengan keadaan yang ada 42 ayat 10, ya saya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduk. Bayangin nggak? Ini banget nggak? Buat saya megah banget itu. Ketika kamu menyanyikan pujian bagi Tuhan, itu bumi bersorak. Ketika kita menyanyikan pujian, itu laut bergemuruh. Nah, kalau keadaan sekitar kita akan mengalami perubahan, akan mengalami dahsyatnya pujian bagi Tuhan, apalagi kita gitu loh. Nah, kalau mulut kita nggak pernah memuji Tuhan, ya akhirnya kita juga gitu. Ketika ada pujian datang kepada kita anggap apa? Palsu.
Orang yang sulit memuji adalah orang-orang yang palsu. Jadi kalau kita punya rasa syukur, kita punya semangat, kita punya nyanyian baru, pujian bagi Tuhan, ada apa kekuatan? Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada kekuatan baru. Yesaya 42:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aktivitas kita enggak membuat kita jenuh. Sering enggak kita merasa bosan dengan aktivitas sehari-hari kita? Begini-begini doang. Karena apa? Kita enggak punya kekuatan Tuhan dalam diri kita. Nah, kalau kita punya rasa syukur, kita punya semangat, kita punya nyanyian dan pujian yang baru bagi Tuhan, kita punya kekuatan baru, itulah kehidupan yang baru yang diberikan. Kehidupan yang baru itu diawali dengan apa? Kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, bukan materinya dulu. Orang kalau pengen sesuatu yang baru, misalnya gadget yang baru, yang dilakukan apa? Pertama, pasti harus punya uang toh. Gitu. Yang kedua, dia akan memilih. Memilih yang apa? Yang cocok dipakai sama dia. Yang penting fungsinya ada. Untuk ini gitu. Untuk apa gitu misalnya seseorang pakai gadget yang mahal, tapi dia nggak tahu mau buat apa. Cuman WA, Instagram, TikTok, pokoknya yang begitu-begitu aja, Facebook. Padahal dia bisa menyimpan data, mengirim email atau apa semua segala macam. Dipelajari dulu. Artinya di dalam Tuhan, ketika kita mau mengalami sebuah perubahan, kita tahu dulu modal utamanya adalah Tuhan yang akan mengubah. Dan kita akan memilih seperti apa? Siap dulu. Kalau lo gak siap juga untuk bertobat, jangan bertobat. Nanti lo bisa jadi ngaco. Sedikit menghakimi, sedikit lo merasa benar, sedikit lo pakai firman Tuhan untuk kutuk orang. Bahaya. Nah itu yang terjadi, orang gak siap. Nah kalau orang siap bertobat, dia harus tahu bahwa ada pemisahan dari kehidupan lama menuju kehidupan yang baru. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pintu perubahan itu selalu dibuka oleh Tuhan. Karena memang kerjaannya itu mengubah, membangkitkan. Tahu kan cerita Lazarus? Udah meninggal berapa hari? 4 hari. Yesus datang. Si Marta atau Maria? Marta yang bilang, Tuhan kalau datang dari awal dia pasti gak mati. Orang selalu begitu. Dia tahu Tuhan tidak terbatas, tapi dia pengen keinginannya dia mengatur Tuhan. Lu kalau mau berubah harus jadi orang yang siap agar Tuhan limpahkan semua apa yang Tuhan sudah sediakan di kerajaannya bagi setiap kita semua. Hati-hati, banyak orang sekarang akhir-akhir ini saya lihat main di medsos begitu, merasa benar. Merasa gak sombong, padahal ketika dia melakukan update status itu dia sedang sombong karena nggak siap.
untuk diubah Tuhan. Pintunya selalu terbuka. Tapi poin yang paling terpenting, lu percaya gak bahwa yang baru itu pasti datang? Kehidupan yang baru itu pasti datang. Jadi nikmat sorga itu bukan tunggu dipanggil Tuhan. Tapi ketika lu percaya bahwa Tuhan akan mengubah kehidupan, nikmat surga itu akan kamu dapatkan. Lewat perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan Yesus. Kita makan roti sebagai tubuh. Kita minum anggur sebagai darah. Tanda menyatunya kita. Saya nanya nih, yang pakai anting-anting. Anting-anting menyatu dengan tubuh buat apa? Hah? Buat apa? Kelihatan. Hiasan kan? Buat apa? Menambahkan sesuatu dalam diri kita kan? Nah, kalau kita ngalamin perjamuan kudus, kemudian peringatan bersatunya kita dengan tubuh dan darah Kristus menyatu dengan kita, itu gak jadi apa-apa. Ada yang salah dalam kita menjalani perjamuan kudus. Kalau anting-anting yang kita taruh di kuping itu melambangkan hiasan untuk menambahkan daya tarik mungkin kita. Masa Yesus yang memberi diri turun dari kerajaannya untuk bersatu dengan kita, kita gak tahu untuk apa tujuannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.